Ada yang sangat aneh dengan sekolah ini. Pintu tiba-tiba tertutup. Gambar wajah manusia di pintu juga bergerak. Pria tua di foto itu mengangkat alisnya. Bola logam secara otomatis berguling, dan semakin cepat berputar, semakin cepat berputar. Ada seorang guru yang mengkritik seorang siswa karena kurangnya kesadaran. Kedua orang belum tahu tentang hal yang aneh sedang terjadi. Tiba-tiba api biru menyala, seorang guru wanita menghilang di depan murid. Dia kurang tahu apa yang terjadi. Sang guru wanita sudah berubah menjadi orang kecil. Tidak melihat gurunya di mana-mana, dia bersiap untuk pulang. Melihat sang murid raksasa berlangkah ke arahnya, guru wanita dengan panik berlari dan bersembunyi di tas sekolahnya. Setelah dia sampai di rumah dan melepas tas sekolahnya, guru itu bergegas ke kamar mandi. Tapi ketika melihat bak toiletnya beberapa ratus kali lebih besar, dia segera kencing di tanaman pot. Pada pagi kebesokan hari, dia sedang tidur segera gurunya membangunkannya. Dia melihat gurunya sangat kaget. Sekarang dia baru paham mengapa kemarin gurunya tiba-tiba menghilang. Gurunya bilang gurunya sudah lapar, dia segera masukkan dapur dan masak roti untuk gurunya. Dia sedang menyebarkan krim ketika ayahnya masuk. Khawatir gurunya ketahuan, dia langsung melempar gurunya ke dalam roti, dan menutupinya dengan sepotong roti lagi. Ayahnya ingin memotong roti untuknya, dia segera mencegah. Tidak usah ayah, saya ingin makan semuanya. Kemudian, dia masukkan roti ke kantong dan pergi ke sekolah. Gurunya sangat marah karena dia bertindakan itu dengan gurunya, jadi segera mengomel selamanya. Dia sangat marah, segera lemparkan gurunya ke dalam tempat sampah. Tetapi ketika dia melihat petugas kebersihan bersiap untuk membuang sampah di mobil, dia tidak berperasaan. Jadi, dia menyelamatkan gurunya, kedua orang ini lanjut pergi ke sekolah. Dia ke tempat yang gurunya berubah menjadi orang kecil kemarin, dia dengan tidak terduga mendengar sebuah rahasia. Ternyata, kepala sekolah berniat mengusirkan siswa yang kurang mampu, hanya mengizinkan siswa yang baik untuk tinggal, maka sekolah akan mengadakan ujian. Dia merasa sangat panik. Tiba-tiba dia mengingat gurunya segera berpikir sebuah rencana. Jika gurunya wanita berubah menjadi orang kecil dan berbaring di tangan murid yang lemah, jadi apa akan yang terjadi? Dia masukkan gurunya ke kotak pensil, memaksa gurunya untuk mengingatkan dia pelajaran agar dia bisa menjadi siswa yang baik. Tidak ada cara lain, gurunya harus mematuh kata darinya. Seorang siswa berambut pirang melihat ini dan mencoba meminta bantuannya. Ambil waktu guru yang tidak perhatian, dia masukkan tes di tangan Alex. Setelah ujian, dia ingin terima kasih gurunya sudah membantunya jadi membawa gurunya ke warung permainan. Dia berniat berikan gurunya sebuah pakaian boneka. Tepat pada saat itu, orang cantik Lisa muncul, gurunya wanita segera takut dan berpura-pura menjadi boneka. Ketika teman wanita itu tidak memperhatikan, Alex memasukkannya ke dalam tas. Saat pulang, dia sangat senang jadi dia bersiul sambil bermain skateboard. Tidak terduga, karena tidak hati-hati, dia jatuh ke bawah tanah. Gagal semuanya, gurunya wanita pasti hancur. Dia buru-buru membuka tasnya dan melihat gurunya sedang pingsan. Dia dengan cepat ambil air dan menuangkan ke badan gurunya. Gurunya bangun lagi tapi hal ini ditemukan oleh Lisa. Hal ini pasti seluruh kelas akan diketahui. Kedua murid membawa guru mereka ke kamar. Mereka menemukan bola besi bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan menciptakan api. Alex dengan cepat memadamkan api. Mereka berpikir bahwa hal ini pasti berhubungi dengan bola. Mereka menemukan di rak buku peta ke ruang rahasia. Jika masuk kamar itu, pasti ada tanda tangan guru wanita. Jadi, dia membawa pensil dan menandatangan ke sana. Pada hari ujian, dia terkejut karena dia mendapat skor 0. Siswa pirang akan menemukan dia untuk membalas dendam. Ternyata, guru wanita dengan sengaja menjawab salah jawaban untuk dia. Kamu pasti mati ya. Setelah selesai kelas, Alex dikejar oleh teman-temannya. Tidak terduga, dia jatuh ke tanah, tasnya juga jatuh, guru juga diluncurkan. Siswa berambut pirang itu melihat gurunya. Guru berbaring di tangan murid yang nakal jadi bagaimana? Dia menempatkan gurunya pada target dan mulai melemparkan panah. Gurunya dengan takut meminta memaafkan. Berhenti ya, nanti saya tidak seperti itu lagi. Apa yang guru lakukan dengan kesempatan kedua? Tiba-tiba,
dia mendengar suara panggil. Dia berlari datang, ternyata, itu adalah Lisa. Mengambil saat itu, Alex menyelinap masuk dari pintu belakang dan menyelamatkan guru. Tapi bagaimana untuk membawa guru keluar sekarang? Tiba-tiba dia melihat remote control. Tidak, jangan. Guru, tolong percaya saya. Alex memulainya, menarik perhatian siswa pirang itu. Dia sudah ditipu. Kedua murid dengan senang membawa guru mereka pulang. Saat ini, kepala sekolah sedang mempersiapkan untuk menjual sekolah untuk keuntungan pribadi. Alex membawa gurunya ke kantor untuk mencegah kepala sekolah. Tapi tidak ada yang terjadi. Tepat pada saat ini, kepala sekolah masuk. Pria tua di lukisan bergerak, bola besi berputar cepat, api menyala, dia juga berubah menjadi kecil. Lebih dari itu, mereka jatuh ke ruang bawah tanah. Satu kucing melihat mereka. Untungnya dia gunakan roket api untuk mengancamnya. Saat ini, Alex, Lisa dan teman-teman lain saling mengundang untuk menyelamatkan guru. Mereka menemukan pintu menuju ruang rahasia, menyelamatkan dua orang dalam situasi berbahaya. Setelah cerita ini, mereka akhirnya juga paham. Kepala sekolah memutuskan tidak menjual sekolah lagi. Guru juga berjanji untuk tidak terlalu banyak mengkritik siswa. Tiba-tiba hal yang aneh terjadi, kedua orang mereka berubah menjadi biasa. Ternyata, kepala sekolah yang lama setelah kematiannya tidak menghilang tetapi tetap di sini. Masukkan jiwa ke dalam gambar untuk melindungi sekolah. Siapapun berniat yang jelek akan dihukum. Sejak itu, guru memahami makna pendidikan yang sebenarnya, sehingga ia menyelenggarakan kegiatan yang lebih bermakna. Setelah tonton film ini, apa yang Anda berpikir? Jika Anda punya sihir, apa yang Anda paling ingin? Tolong bilang, saya tahu ya. Hari ini sampai ini berakhir, nanti kita bertemu lagi ya.